kita dapati. Beliau adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala memang pantas dikatakan Syekhul Islam, karena memang pengetahuannya terhadap Islam luar biasa. Dia lahir di sebuah tempat namanya Harran di negeri Syam yang sekarang masuk dalam Jumhuriyah dari negara Turki. Beliau lahir pada tahun 661 dan wafat pada tahun 728. Dan subhanallah, dia tidak menikah sampai meninggal. Nanti kita akan tahu kenapa alasannya beliau tidak menikah. Beliau seorang faqih, ahli fikih. Beliau seorang muhaddis, ahli hadis. Beliau seorang mufassir, ahli tafsir. Dan beliau seorang alim mujtahid. Dia seorang ulama yang mujtahid, tidak mengekor pada mazhab. Walaupun dia banyak terpengaruh dengan mazhab Hambali dan juga belajar fikih Syafi'i dan fikih-fikih yang lainnya, tapi beliau menjadi mujtahid min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala hidup di keluarga yang bermadhab Hambali, dan ulama menyebutnya an-najmu bainal qamarain. An-najmu bainal qamarain, bintang di antara dua bulan. Kenapa? Karena dia adalah ulama. Ibnu Taimiyah itu ulama kondang. Bapaknya juga ulama kondang, kakeknya juga ulama kondang. Tetapi yang paling kondang dari tiga ulama ini adalah cucu dan kakeknya. Bapaknya ulama tapi tidak dikenal, sementara kakeknya Abul Barakat adalah Syekhul Hanabilah. Kitabnya ma'ruf, namanya Muntaqa, dan disyarah oleh Imam Asy-Syaukani yang kemudian dikenal dengan kitab Nailul Autar. Itu karya daripada kakeknya Ibnu Taimiyah, namanya Abul Barakat Syekhul Hanabilah. Bahkan dikisahkan kakeknya ini mengajarkan Ibnu Taimiyah sejak kecil. Jadi kalau kakeknya sampai buang hajat saja, itu meminta kepada Ibnu Taimiyah kecil itu untuk membacakan hadis di luar kamar mandi, supaya dia sambil buang hajat itu mendengar. Dan tidak mengapa seperti itu, asal jangan dibaca di kamar mandi. Tidak boleh murojaah di kamar mandi. Tapi kalau ada suara Al-Quran masuk ke kamar mandi kemudian kita dengerin, tidak ada masalah. Seperti itulah kakeknya tidak mau menyia-nyiakan waktu sampai buang hajat saja, tidak mau telinganya tidak terisi dengan ilmu. Ya wajar kalau keturunannya menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Masyhurul muslimin, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala bahkan mengisyaratkan binuril qamari ila jaddihi Abil Barakah wa bidawi syamsi ila Syekhul Islam Ahmad ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, bahwa kakeknya adalah seperti cahaya bulan dalam ilmu, dan cucunya Ibnu Taimiyah seperti cahaya matahari di dalam ilmu. Ibnu Taimiyah juga sama dengan ulama-ulama yang lainnya.
Dia juga safar ke beberapa tempat dan guru sampai gurunya mencapai 200 syekh. Bukan syekh biasa, tapi syekh yang kondang-kondang. Dan itu ma'ruf. Ya, di antaranya banyak, nanti kita sebutkan siapa guru-gurunya dan siapa murid-muridnya. Di antaranya adalah beberapa pujian dari para ulama. Namun sebelumnya Ibnu Taimiyah ini, ikhwan, ketika di zaman Abdus Salam Al-Izz bin Abdis Salam, itu dulu ulama kondang sebelum Ibnu Taimiyah. Ma'ruf Al-Izz ibn Salam ini, dia seorang imam, bukan mujtahid saja tapi mujahid, ahli jihad. Ketika di masa itu kita tahu bahwa orang-orang Mongolia, orang-orang Tatar, yang kemudian berkoalisi dengan orang-orang Syiah, kemudian berhasil menghancurkan Baghdad. Dan itu di masa Al-Izz bin Salam itu. Lah ketika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah lahir, itu tempat kelahirannya Haran itu diserang Tatar. Akhirnya kemudian keluarga Syekhul Islam Ibn Taimiyah harus hijrah dari Haran Syam menuju Damaskus. Maka Syekhul Islam besar di Damaskus karena memang daerahnya diserang. Ya. Dan sebelum Syekhul Islam kemudian besar, maka Izz bin Abdis Salam meninggal dunia, seolah-olah meninggalnya Izz bin Abdis Salam digantikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sama dengan Imam Syafi'i. Meninggalnya Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Di antara pujiannya adalah Al-Hafidh Al-Mizzi. Beliau mengatakan, walaupun Al-Mizzi ini sebenarnya secara senioritas dia lebih senior dibandingkan Ibnu Taimiyah, baik dalam bidang ilmu ataupun talabatul ilmi. Akan tetapi walaupun demikian, karena Ibnu Taimiyah ini memiliki kecerdasan yang ajaib, justru dia banyak terpengaruh dengan madrasahnya Ibnu Taimiyah. Apalagi kita tahu murid-muridnya Ibnu Taimiyah ini bukan orang kaleng-kaleng, seperti Imam Ibnul Qayyim itu muridnya, kemudian Imam Dzahabi itu muridnya, kemudian Ibnu Katsir juga muridnya, kemudian Ibnu Muflih juga muridnya. Kalau murid-muridnya seperti ini, ya tentu gurunya luar biasa. Siapa yang tidak kenal Dzahabi, mu'arrikhul Islam, orang yang paling pakar dengan tarikhnya Islam? Siapa tidak kenal Ibnul Qayyim, seorang tazkiyatun nafsi? Siapa yang tidak kenal Ibnu Katsir, tafsirnya Tafsirul Azim Ibnu Katsir, dan seorang muhaddis Ibnu Muflih? Ini semua murid-murid Ibnu Taimiyah. Makanya kalau Ibnu Taimiyah terkenal wajar, karena memang muridnya juga luar biasa. Dikatakan oleh Al-Bazzar, lihat bagaimana kesederhanaan Ibnu Taimiyah. Dia mengatakan, faman ra'ayna minal ulama man qana'a minad dunya bimithli ma qana'a huwa minha, aw radiya bimithli halatihi allati kana 'alayha, lam yasma' annahu ragiba fi zawjatin hasna wala sariyatin hawra wala darin qawra wala mamalik wa jawra wala basatin wal iqar wala shadda ala dinar wala dirham wala ragiba fi dawabi wala ni'am wala thiyabin na'imati fakhirah wala zaham fi talab ri'asah wala ra'uya sa'iyah fi tahsilil mubahat. Beliau katakan, kami tidak pernah melihat orang seqanaah Ibnu Taimiyah. Qanaah itu tidak mau dunia, maunya akhirat saja, itu disebut qanaah. Dia tidak didengar dari Ibnu Taimiyah itu ragiba fi zaujatin hasna, mau menikah dengan wanita yang cantik, karena dia sendiri tidak menikah, ataupun budak yang dimilikinya, ataupun rumah yang mewah, ataupun kebun-kebun yang luas.
tidak punya kehendak ataupun keinginan mengumpulkan dinar dan dirham, tidak juga dengan kendaraan dan nikmat, tidak juga dengan pakaian yang mewah, dan dia tidak menghendaki untuk menjadi jabatan dalam pemerintah. Bahkan dalam hal-hal mubah saja dia tidak menyibukkan diri situ. Jadi memang Ibnu Taimiyah itu kehidupannya hanya untuk akhirat saja, sama sekali tidak peduli dengan dunia. Bahkan dijelaskan ketika dia kenapa tidak menikah itu, kenapa dia tidak menikah sampai tua, sampai meninggal, karena selama 60 tahun Ibnu Taimiyah itu kehidupannya hanya dari perang ke perang. Karena Ibnu Taimiyah ini seorang mujahid, sama dengan kisah Abdullah ibn Mubarak, ya, bukan hanya ulama saja, tetapi dia seorang mujahid, masuk dalam peperangan. Kemudian dari penjara ke penjara, baik ketika di Mesir di penjara, baik ketika di Syam di penjara, gara-gara fatwa. Dibolak-balik masuk penjara, makanya dia meninggal juga di penjara. Kemudian dari munadharah ke munadharah, debat ke debat, ya, sehingga bertahun-tahun itu saja, ya, memberikan fatwa, menulis, debat ke debat, masuk penjara, keluar penjara, perang ke perang, sehingga tidak sempat tuh menikah. Makanya kemudian dia pun merasa tidak enak dengan ibunya. Dia tidak sempat safar menemui ibunya, sehingga dia hanya bisa menuliskan surat minta uzur. Padahal ibunya maunya dia itu menikah begitu ya. Cuman dia minta uzur karena kesibukannya yang luar biasa memperjuangkan dinul Islam ini. Tapi siapa Ibnu Taimiyah itu? Ibnu Taimiyah adalah namanya Ahmad ibnu Abdul Halim. Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdis Salam ibn Abdullah al-Hudzairi ibn Muhammad ibn Hudzair ibn Ali ibn Abdullah ibn Taimiyah. Ada dua alasan kenapa dikenal Ibnu Taimiyah padahal namanya Ahmad bin Abdul Halim. Siapa nama Ibnu Taimiyah? Ahmad bin Abdul Halim. Kenapa disebut Ibnu Taimiyah? Ada yang mengatakan Taimiyah ini dinasabkan kepada kakek-kakek buyutnya. Jadi kakek buyutnya Muhammad ibn Hudzair ini, dia seorang wa'id, seseorang yang memang da'i, tukang memberikan nasihat, dan diberi nama Taimiyah. Maka kemudian Ahmad ibn Abdul Halim cucunya ini dinasabkan kepada nama kakeknya Taimiyah, maka disebut Ibnu Taimiyah. Itu satu. Pendapat yang kedua, ketika ibu bapaknya haji, itu kebetulan ibunya hamil, ibunya Ibnu Taimiyah itu. Lah kemudian bapaknya ketika sampai di Mekah, dia melihat seorang anak kecil yang lucu, yang cakep gitu ya, keluar dari tenda di di sebuah tempat namanya Taimah. Maka ketika pulang ke Haran, kemudian istrinya langsung melahirkan, maka bapaknya kemudian menasabkan ke tempat namanya Taimah dan mengatakan ya Taimiyah, ya Taimiyah. Maka sejak itu Ahmad bin Abdul Halim dikunyah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelahirannya, dia lahir di sebuah Madinah namanya Harran pada hari Senin, pada bulan Rabiul Awal pada tahun 661 Hijriah. Dikatakan oleh Syamsuddin Az-Zahabi, atau dikenal Imam Zahabi, beliau mengatakan Syekhuna, lihat guruku katanya. Dengan bangganya Imam Zahabi mengatakan Syekhuna, guruku, Al-Imam Syekhul Islam Farduz Zamani Bahrul Ulumi Taqiyuddin. Guruku adalah Imam Syekhul Islam, satu-satunya ulama di zamannya, Bahrul Ulum, ilmunya seperti lautan saking banyaknya, dan dia pejuang agama.
Bahkan kata Imam Zahabi, kullu hadithin la ya'rifuhu Ibnu Taimiyah falaysa bihadis. Setiap hadis yang Ibnu Taimiyah tidak tahu maka bukan hadis, katanya. Karena hampir dia menguasai semua funun. Cara fikih dia pakarnya, bicara hadis dia pakarnya, bicara tafsir dia pakarnya. Makanya disebut Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Bahkan Jalaluddin As-Suyuti, ma'ruf Imam Suyuti, mengatakan, fa wallahi demi Allah, ma ramaktu aini awsa ilman wala aqwa zakan min rajulin yuqalu lahu Ibnu Taimiyah ma'az zuhdi minal ma'akil wal malabis wan nisa wa ma'al qiyami fil haqqi wal jihadi bi kulli mumkinin. Kata beliau, demi Allah, aku tidak memandang manusia yang paling luas ilmunya, manusia yang paling cerdas otaknya daripada seorang laki-laki namanya Ibnu Taimiyah. Walaupun demikian dia orang yang zuhud, maksudnya orang miskin, makanannya asal-asalan, pakaiannya asal-asalan, dan dia tidak hendak menikah dengan wanita, dan dia orang yang senantiasa menegakkan kebenaran dan jihad sebisa mungkin. Itu pujian yang luar biasa dari Al-Hafidh As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Taib, bagaimana kehidupan kecilnya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala? Diberikan kecerdasan hafalan yang luar biasa, ya ikhwan, ajaib, luar biasa. Sampai-sampai dijelaskan suatu ketika, karena keluarga Ibnu Taimiyah ulama semua, ya, bapaknya ulama, kakeknya ulama, saudara-saudaranya ulama, anak pamannya ulama-ulama, memang hidup di lingkungan ulama, gitu loh maksudnya. Jadi suatu ketika keluarganya ini ngajak keluar, refreshing bahasa kitanya, ya, jalan-jalan ke kebun gitu, ya, sama keluarga. Ibnu Taimiyah tidak mau, Ibnu Taimiyah masih kecil. Kalau kalian mau pergi, pergilah sana, padahal masih anak-anak, ya. Akhirnya mereka pergi dan Ibnu Taimiyah tetap di rumah. Ketika mereka pulang, mereka kemudian mencela Ibnu Taimiyah, gitu. Kenapa kau pergi? Ya, di sana enak pandangannya, begini begitu, gitu, ya. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan kepada ayahnya dan mengatakan, sungguh aku sudah menghafal satu jilid dari kitab ini. Ketika kalian pergi setengah hari, aku menghafal. Bapaknya sudah hafal, kau ulang. Kata bapaknya, kalau gitu, mana hafalan? Maka dia baca kitab Junnatun Nadhir wa Junnatul Munadhir. Dibacanya, ya, padahal hanya setengah hari dia menghafal, tetapi dia bisa menghafal dengan sangat luar biasa dari jilid kitab Junnatun Nadhir wa Junnatul Munadhir. Sampai bapaknya heran, kenapa anak ini kok bisa hafal pada setengah hari saja. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan kecerdasannya luar biasa. Suatu ketika, masih kecil, ya, Ibnu Taimiyah masih kecil ini. Suatu ketika dia berada di Bani Najjar. Kemudian orang-orang pun memanggil dia. Tiba-tiba memberikan satu buku, gitu, ya, dibacanya oleh Ibnu Taimiyah kecil itu. Dilemparnya buku ini. Alasannya apa? Karena tidak cocok dengan pemahaman. Orang-orang pun marah. Kenapa dia bisa melempar buku? Dan mengatakan, ma anta illa jari tarmil mujallad min yadik wa huwa kitabu ilmi. Kau ini kurang ajar bahasa kitanya. Kenapa kau buang kitab ini satu jilid sementara isi kitab itu semuanya ilmu? Maka Ibnu Taimiyah mengatakan, taib, saya mau tanya, saya dengan Nabi Musa lebih utama mana? Saya dengan Nabi Musa lebih utama mana? Ini anak kecil ngomong begini. Ya, orang-orang ngomong ya Nabi Musa lebih utama daripada kamu, kan begitu. Kemudian Nabi Musa punya alwah, punya papan Taurat. Lebih utama mana papan Taurat dengan kitab yang saya lempar ini? Ya, lebih utama alwah lah papan Taurat. Musa melempar papan Taurat, katanya. Musa kan melempar papan Taurat gara-gara marah kepada Bani Israel sampai pecah papannya. Padahal papan itu adalah Taurat, dan yang menulis Taurat adalah Allah sendiri. Satu-satunya kitab yang ditulis Allah itu hanya Taurat, ya. Lah Musa melempar Taurat. Lebih mulia mana Taurat dengan kitab ini, katanya?
Ya lebih mulia Taurat. Loh kalau Taurat dilempar, apa salah saya melempar ini katanya? Karena isinya penuh penyimpangan katanya. Itu kecerdasan yang kemudian nampak dari kecil gitu ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walaupun demikian, walaupun kehidupannya miskin gitu ya, kehidupannya miskin, tetapi Ibnu Taimiyah itu punya akhlak, orangnya memang kram, orangnya itu dermawan gitu ya. Terkadang ketika dia sudah menjadi ulama besar, banyak orang-orang kaya, orang-orang yang mengambil istifadah ilmu dari dia, kadang ngasih hadiah. Tapi hadiah itu bukan dimakan dia, justru diberikan kepada fuqara wal masakin. Sampai-sampai dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bazzar, dia mengatakan, kana marran yawman bi ba'di al-qaryah fada'alahu ba'dul fuqara. Suatu ketika Ibnu Taimiyah ini berjalan-jalan di sebuah daerah, tiba-tiba banyak orang-orang fakir memanggil dia, dan orang-orang fakir itu tahu dia Ibnu Taimiyah. Lah ketika itu Ibnu Taimiyah tidak ada uang yang mau dikasihkan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Fanaza'a thawban ala jildihi wa dafahu ilaihi. Dibuka pakaiannya, kemudian dikasihkan. Saya tidak punya apa-apa kecuali pakaian di badan. Ambillah pakaian ini, bima tayassar, kau jual harganya Bapak, kemudian manfaatkan uangnya. Berapalah harga pakaian itu? Ya. Kalau kita kan mikir-mikir ya, apalagi pakaiannya baru beli, mereknya pun belum dicabut gitu ya, nggak mungkin lah dikasih orang ya. Kemudian juga dijelaskan dalam riwayat yang lain, sa'alahu insanun zata yaumin kitaban yantafi'u bihi. Suatu ketika ada orang yang meminta kitab yang bisa dimanfaatkan dengannya. Maka Ibnu Taimiyah katakan, khudh ma takhtar, fara'a dzalika ar-rajul baina kutubil syaikhi mushafan. Maka ketika itu orang yang meminta itu melihat di selipan-selipan kitab yang catat Ibnu Taimiyah ada mushaf. Mushaf itu lumayan kalau dijual. Akhirnya dia pun mengambil mushaf itu, kemudian dijual, laku pula 1 dirham. Maka dia memanfaatkan dengan dirham itu. Ini bagaimana karamnya ya. Kemudian tawadhu'nya. Ibnu Taimiyah itu orang tawadhu dan tidak pernah bosan kalau ditanya. Kadang saya sendiri atau ustaz yang lain gitu, kalau ada orang tanya lewat, nah itu kan mas mau jawab, apalagi tanyanya satu kalimat jawabannya berlembar-lembar di WA kan, malas lah mau ngetik. Kalau jawabannya iya, tidak, haram, halal, haram kan, ini senang ya. Ini enggak, kadang-kadang butuh penjabaran. Mau nelpon tak ada pulsa, yang nanya pun tak paham pulsa, harusnya kan ngirim itu ya. Tapi Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia siapapun yang tanya tidak pernah bosan. Kamu mau tanya apa? Duduk di sini, mau tanya apa? Ya. Jadi siapapun yang bertanya kepada dia, dia tidak pernah bosan. Betul-betul tawadhu. Tawadhunya luar biasa. Ya. Kemudian juga keberaniannya, juga dijelaskan keberaniannya. Subhanallah. Jadi suatu ketika ma'asyiral muslimin, Ibnu Taimiyah rahimahullah tadi didatangi oleh anak-anak penguasa Tatar. Sebagian mereka sudah muslim, sebagian mereka masih kafir ya. Ketika kemudian salah satu penguasa Tatar ini, Mongolia, yang sudah muslim, kemudian masuk ke Damaskus dan mengumpulkan para ulama. Para ulama ketakutan ketika dipanggil oleh penguasa itu, tapi karena mengancam jiwa-jiwa mereka, akhirnya mereka pun kumpul, termasuk Ibnu Taimiyah. Kemudian mereka meminta nasihat. Yang pertama kali yang maju Ibnu Taimiyah, dinasihati penguasa itu ya. Semua para ulama hampir menyingkapkan pakaian mereka, takut ditebas darahnya mengenai pakaian mereka, saking ketakutannya gitu. Jadi udah siap-siap nih, dan tebas pula ini Ibnu Taimiyah, ini darahnya muncrat pula ke kita, ini bahasanya seperti itu. Tapi dengan tenangnya Ibnu Taimiyah menasihati satu per satu, macam-macam lagi itu.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala takdirkan memang Ibnu Taimiyah selamat. Akhirnya setelah pertemuan itu kawan-kawannya mengatakan, jangan kau libatkan kami dengan kamu, dan jangan kau libatkan kamu dengan kami, katanya. Jadi intinya bahwa nanti kalau ada apa-apa saya tidak akan ngajak kamu, dan jangan kau ajak kami, katanya. Karena begini ikhwan, Ibnu Taimiyah itu dikenal keras. Makanya dijelaskan oleh Imam Zahabi. Imam Zahabi itu ulama yang insaf ya, ulama yang mu'tadil, adil orangnya kalau memandang seseorang itu. Walaupun Ibnu Taimiyah gurunya, dia mengatakan Ibnu Taimiyah guruku ini punya sedikit keras. Dia tidak tahan melihat sebuah mungkar, dia langsung diingkari. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah itu punya kelembutan dalam bahasa, tentu dia bisa menyatukan kalimat para ulama itu. Cuman karena punya syiddah, punya sisi keras dia, makanya dimusuhi para ulama di zamannya. Sampai-sampai suatu ketika dia berjumpa dengan Ibnu Hayyan. Ibnu Hayyan itu ulama lughah. Sebelumnya sudah ada Sibawayh. Kalau cerita Sibawayh ya nabinya bahasa, itulah Sibawayh itu. Siapa yang tidak kenal Sibawayh? Lah penerusnya Sibawayh itu namanya Ibnu Hayyan. Itu hidup di masa Ibnu Taimiyah. Lah Ibnu Hayyan ini pada awalnya sangat memuji Ibnu Taimiyah luar biasa. Sebelum berjumpa hanya membaca kitab-kitab dan apa yang didengar dari murid-muridnya. Tapi setelah berjumpa, kemudian ada nakosa berdebat sedikit gitu kan. Tiba-tiba Ibnu Taimiyah mengatakan, sesungguhnya engkau ini tidak paham bahasa. Nah, ini pakarnya bahasa, Ibnu Hayyan ini. Engkau tidak paham bahasa, bahkan guru Sibawayh pun tidak paham, katanya. Padahal siapa yang tidak kenal Sibawayh? Dulu nabinya bahasa lah itu. Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu. Aku lihat ada 100 kesalahan dari bukumu dan Sibawayh. Maksudnya dalam bahasa. Aku tidak melihat. Kau tidak, Sibawayh tidak paham, kau juga tidak paham, katanya. Sampai keras gitu ya. Dari situ Ibnu Hayyan berbalik, yang tadinya memuji akhirnya tidak jadi kan gitu. Awalnya memuji sangat tinggi Ibnu Taimiyah ini. Ya karena kerasnya gitu ya. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya wajar kalau di zamannya dia terkadang berfatwa itu menyelisih fatwa-fatwa ulama di zamannya. Itu yang banyak sekali menjadikan Ibnu Taimiyah masuk penjara, dan hasadnya para ulama meminta supaya dikeluarkan fatwa untuk dibunuh saja Ibnu Taimiyah itu. Itu di zamannya itu. Salah satunya adalah ketika memfatwakan tentang orang yang mentalak sekali talak, 3 kali talak. Ibnu Taimiyah mengatakan dihukumi 1 talak. Jadi kalau ada seorang suami mengatakan saya talak kamu 3 kali sekali, saya talak kamu 100 kali sekali, ya, maka Ibnu Taimiyah mengatakan tetap jatuh 1 talak. Sementara zaman itu Allah mengatakan tidak, tetap jatuh 3 talak. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan talak bid'ah, dan sebab itu penjara. Kan gitu ya. Jadi gara-gara fatwa-fatwa yang menyelisih fatwa-fatwa para ulama di zamannya, itulah banyak sekali kegaduhan. Akhirnya Ibnu Taimiyah asik bolak-balik masuk penjara, baik ketika di Syam ataupun ketika di Mesir. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara mihnahnya, bagaimana ujian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dijelaskan Imam Syaukani rahimahullahu taala, karena memang kita tahu bahwa Ibnu Taimiyah banyak orang yang hasad di zamannya, baik secara fikih ataupun akidah, terutama masalah akidah. Karena Ibnu Taimiyah itu paling banyak membantah kelompok-kelompok sesat. Antum melihat kitab-kitab akidah Syekhul Islam seperti Akidah Wasitiyah, Akidah Tadmuriyah, itu kan. Dan sebagian penggalan dari kitab Majmu'ul Fatawa, ketika bicara tentang akidah, dia paling banyak menyerang orang-orang yang menyimpang dalam bab nama dan sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Beda dengan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Kalau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhid yang banyak dikarya, itu lebih banyak nyerang tentang tauhid uluhiyah, salah syirik tauhid itu ya. Kenapa? Karena memang di zaman Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab memang penyimpangannya dalam bab uluhiyah. Banyak orang yang menyembah kuburan dan meminta kepada kuburan, banyak orang yang memakai jimat, sehingga kitab-kitabnya
banyak yang merudun soal bab tauhid uluhiyah. Tapi berbeda pula di zaman Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Yang menyimpang itu kebanyakan bab tauhid nama dan sifat bagi Allah. Makanya kitab-kitabnya lebih banyak bicara tentang masalah tauhid asma dan sifat, meluruskan itu yang banyak akhirnya hasad dari para ulama yang tidak sepaham dengan Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kita lihat bagaimana guru-gurunya Imam Ibn Taimiyah ini. Guru-gurunya ikhwatiddin muliakan Allah, di antaranya Zainuddin Abul Abbas Ahmad ibn Abdid Daim al-Imamul Muhaddis, seorang ulama ahli hadis. Kemudian Taqiyuddin Abu Muhammad Ismail, kemudian juga Aminuddin Abu Muhammad Al-Qasim, kemudian juga Syamsuddin Abul Ghanaim, kemudian juga Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman, kemudian juga Fakhruddin Abul Hasan, Majduddin Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail, kemudian Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad ibn Abdul Qawi, dan banyak lagi guru-gurunya. Kemudian di antara murid-muridnya sudah disebutkan tadi Imam Zahabi, Ibnu Katsir, kemudian juga Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan banyak sekali. Bahkan di zamannya itu ulama-ulama banyak memuji dia. Jadi akronnya, kawan-kawannya itu banyak yang memuji dia, dan karya-karyanya banyak sekali. Di antaranya yang fenomenal adalah Majmu'ul Fatawa. Itu dikarang di penjara itu. Berapa jilid? 37 jilid, 1 meter lebih. Antum aja gak bisa ngangkat itu. Seorang yang kitab itu gak bisa ngangkat, lagi banyaknya itu 38 jilid itu. Kapan antum baca kitab itu? Majmu' Fatawa, Fatawa Kubro. Dan subhanallah, walaupun dia di penjara, dia produktif tuh, keluarkan fatwa, nulis kitab gitu ya. Karena kebanyakan karya-karya beliau itu kalau tidak dalam bentuk risalah, maksudnya nasihat. Pamannya ada seorang penguasa minta nasihati, dia kirim surat, akhirnya jadi kitab gitu ya. Atau karena dia memang memberikan fatwa, ditulis murid-muridnya kemudian dikarang. Atau memang sengaja dia menulis kitab dalam penjara, sehingga karya-karyanya banyak sekali yang terkeluar dari penjara itu. Kemudian juga mengarang kitab Dar'ut Ta'arudil Aqli wan Naqli, Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, Iqtida' Siratal Mustaqim, As-Sarimul Masyhur ala Syatimir Rasul, pedang terhunus kepada orang yang mencela Rasul. Kemudian Al-Furqan Bainal Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan, pembeda antara wali Rahman dan wali Syaitan. Sampai dijelaskan dalam kitab pembeda antara wali Rahman dan wali Syaitan, menyebutkan tentang perkataan Imam Syafi'i dari Imam Laits. Kalau engkau melihat seseorang yang bergaya ustad, kok bisa terbang, bisa berjalan di air, maka lihat perilaku kesehariannya. Kalau dia memang sesuai dengan sunnah, maka dia wali Allah. Tapi kalau menyimpang dari sunnah, maka dia wali syaitan gitu. Sampai seperti itu ya. Kemudian siasah syar'iyah lirra'i wal ra'iyah. Kemudian fatwa al-Hamawiyah al-Kubra, Nadul Mantiq, Amradul Qulub, Faidatul Jalil wa fit Tawassul wal Wasilah. Kemudian Muqaddimah Ilmi Tafsir, dan banyak lagi karya-karya beliau yang tidak bisa saya terangkan. Taib, di antara wafatnya karena sudah siang, sejarah wafatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala kan bolak-balik masuk penjara ya. Ya, tergantung kesalahannya yang dipandang oleh penguasa ya. Terkadang 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kan, bertahun-tahun dia. Karena asli bolak-balik masuk penjara. Ya. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala dan di penjara juga disiksa sama saja. Maka akhirnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala disepakati, ittafaqa mautuhu, telah sepakat kematian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi sahari lailatul itsnaini, di waktu sahur di malam Senin, lailatul isrin min dzulqa'dati, pada malam ke-10 dari bulan Dzulqa'dah pada tahun 728 Hijriah.
Maka akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhir di penjara. Kemudian jasadnya dibawa keluar. Ketika itu salah satu yang mengurus jenazahnya adalah Al-Hafidh Al-Mizzi dan juga Jama'atun Kibari Salihin Al-Akhyar. Ada yang mengatakan bahwa yang menyolatkannya sittina alfar rajulin. Jadi yang menyolatkan jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sampai 60.000 orang yang menyolatkan dan mengurus jenazah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua orang menangis ketika mendengar wafatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, karena Rasul yang mengatakan mautul alim musibatun la tujbar, kematian seorang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Kalau hari ini presiden meninggal, wakilnya langsung naik. Kalau hari ini orang kaya meninggal, besok ada orang yang lebih kaya lagi. Ya, tetapi kalau ulama yang meninggal, nggak ada yang bisa menggantikan. Sampai hari ini tidak ada yang bisa menggantikan Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, bahkan ulama-ulama yang kemarin meninggal. Syekh Albani, siapa yang bisa menggantikan Syekh Albani? Tidak ada. Siapa yang bisa menggantikan Syekh bin Bas? Tidak ada. Jadi kematian alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Kalau pejabat meninggal, umpamanya kena corona, maka pejabat yang lain memang ada juga yang mendoakan kapan dia mati kena corona, biar dia yang naik kan itu. Memang begitu. Tapi kalau urusan akhirat tidak bisa digantikan. Semakin jauh daripada ulama, kehidupan manusia semakin buruk. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa sayati alaihi zaman walladzi ba'dahu syarru minhu, akan datang zamannya di mana yang setelahnya jauh lebih buruk daripada yang sebelumnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.